Salam brother and sister dimanapun berada saat ini, jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh dapat berjumpa pada saat ini. Kita boleh bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kita pada saat detik-detik terakhir ini. Terambil di dalam 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Diberkatilah kita yang selalu mengandalkan Tuhan. Diberkati kita anak-anak Tuhan yang selalu mengharapkan kedatangan Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim itu ke tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhir zaman ini kita akan menghadapi banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Jadi, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Siapakah mereka ini? Dikatakan adalah nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Mereka adalah pemimpin-pemimpin umat yang berdiri di depan umat Tuhan pada saat ini. Pada saat dahulu kala, mereka juga sudah ada nabi-nabi palsu ini, guru-guru palsu ini, ya. Dan mereka akan apa? Menyangkal penguasa yang telah ada, yaitu Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Mengapa mereka menyangkal nama penguasa, kuasa Allah itu, penguasa satu-satunya Yeshua HaMashiach Elohim? Ya, karena mereka mengandalkan dan memakai roh dunia. Ya, karena yang mereka andalkan adalah mamon, ya, kenikmatan dunia, kenyamanan dunia. Ya, mereka tidak mau ambil resiko, menyangkal diri, ya. Tidak mau mereka memakai iman mereka. Yang mereka pakai adalah logika, kewarasan mereka. Logika manusia yang terbatas, yang hanya dibatasi dengan otak yang kecil, dan itulah cara manusia berpikir. Sehingga apa? Mereka dikatakan sebagai nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Karena apa? Mereka tidak tahu kedatangan Tuhan Yeshua itu sudah dekat, dan mereka tidak mengetahui bahwa tanda 66 itu sudah dipakaikan kepada tubuh mereka. Mereka tidak tahu, ya. Dan dengan senang hati mereka mengajak semua umat manusia, umat yang dia pimpin, untuk menerima tanda itu. Karena apa? Buta menuntun orang buta, ya. Buta menuntun orang buta, masuknya ke mana? Masuknya ke jurang maut. Ya, kalau tidak kuat iman Anda untuk menebus dalam penyiksaan itu, maka menuju jalan jurang maut, api di depan. Disangkanya jalan itu jalan menuju surga, tahu-taunya api yang didapat.
Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus HaMashiach Elohim, banyak sekarang tiba-tiba orang-orang itu ya yang disanjung dikagumi oleh umat, dia menjadi apa? Penyesat dan guru-guru palsu, mengajak mereka untuk menerima tanda binatang itu. Ngeri tidak? Ya, inilah guru-guru palsu. Ya, mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Mereka menyangkal kuasa Tuhan itu yang sanggup menolong mereka. Mereka menyangkal kedaulatan Tuhan itu. Mereka menyangkal kuasa Tuhan itu yang telah menebus dosa-dosa mereka. Karena apa? Takut. Takut kehilangan mamon. Takut apa? Kehilangan kenikmatan hidup. Takut tidak bisa jalan-jalan, naik pesawat, naik mobil, ya kemana-mana. Semuanya serba ketakutan. Itulah dikatakan di sini bahwa mereka menyangkal, ya mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa penguasa yang telah menebus mereka? Ya, yaitu firman Allah, Tuhan Yesus HaMashiach Elohim, Tuhan Allah yang Maha Kudus itu yang telah menebus kita, umat manusia. Tetapi apa? Mereka memungkiri, menyangkal akan kekuasaan Tuhan itu. Saya tidak akan menyangkal kekuasaan Tuhan itu. Saya tidak akan menyangkal penebus saya. Saya tidak akan menyangkal iman saya. Saya tidak takut mati. Saya malah kalau mati, pingin cepat-cepat mati. Karena apa? Di sorga itu enak. Jalan sorga baru, di jalan sorganya aja sudah senang sekali. Beribu-ribu kali senang. Ya, saya pingin mati. Ya, karena apa? Saya siap menyangkal diri saya, siap menyangkal apapun keadaan diri saya ini. Karena apa? Saya telah menikmati baik hidup berkelimpahan, hidup berkesusahan, hidup berkemenangan, hidup penuh air mata. Semuanya saya sudah jalani, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Semuanya apa? Saya syukuri. Saya mengalami semuanya itu. Dan bagi saya itu adalah sampah. Tidak ada yang dapat dibanggakan di dalam kehidupan dunia nyata ini. Karena apa? Saya telah melepaskan diri dari keterikatan dunia ini. Dari keterikatan dengan ini, harta, mamon, segala hal apapun juga. Makanya saya kalau berhadapan dengan manusia duniawi, tabrakan. Ya. Dan mereka katakan saya ini manusia halusinasi. Ya, manusia yang berhalusinasi, membuat mereka menjadi malu. Kalau mereka ingin dikatakan saya, mereka akan malu. Lihat ini betapa angkuhnya manusia-manusia ini. Ya. Kalau mereka ingin mengenal saya, melihat saya angkuh. Angkuh mereka ya. Mereka wah diri saya di atas dia. Saya hanya tertawa aja dalam hati. Ya, biar aja mereka menyombongkan, meninggikan diri mereka di atas gunung. Bawahnya itu api. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka menyangkal penguasa yang telah menebus dosa-dosa mereka itu karena apa? Takut kehilangan kenyamanan di dunia ini. Takut apa? Tidak dapat makan, mamon, mencintai dunia ini, keterikatan hati dengan dunia ini. Saya tidak peduli Anda siapa, mau hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil. Ini teguran yang sangat nyata, firman Tuhan ini sementara jalan pada saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus HaMashiach Elohim, di akhir zaman ini akan muncul nabi-nabi dan guru-guru palsu yang menyesatkan. Dengan apa? Cerita-cerita mereka hanya berkat-berkat terus. Semua jemaat dinida bobokan dengan berkat jasmani sampai mereka diabetes dengan berkat jasmani dan tertimbunlah dengan berkat jasmani. Sehingga apa? Pada saat Tuhan Yesus datang, mereka tertidur pulas di dalam dosa. Berkat. Dapat berkat banyak, melakukan dosa. Mau kemana uang ini? Dibawa kemana kalau tidak dipakai untuk berzina, berselingkuh? Di mana-mana orang berselingkuh. Dengan memakai apa? Uang. Membayar tubuh orang lain dengan uang. Ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajarkan kepada kita adalah pengajaran yang sangat keras untuk membangun jiwa Anda, untuk membangun roh Anda daripada ketiduran Anda selama ini. Jiwa, roh Anda yang tertidur selama ini, bangunlah.
Bangunlah dan lihatlah sekarang. Lihatlah dan ambil cermin, berkacalah dan koreksilah diri kita masing-masing. Jangan ambil cermin, cermin itu dihadapkan ke orang lain, bukan dihadapkan ke diri Anda sendiri. Ambil cermin dan hadapkan cermin itu ke diri kita masing-masing. Koreksi dosa apakah hati kita, pribadi kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Apakah selama ini kita mendengar pengajaran daripada guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, dan mengikuti jalan mereka yang sesat itu, yang membawa kita ke api, jurang api. Tapi belum finish perjalanan ini, belum. Ya, jikalau Anda bertarung selamat di situ, Anda memakai tanda binatang ini dan Anda bertarung, ya Anda akan seperti keluar dari dalam api. Siksa itu proses penyiksaan yang harus diterima. Inilah fakta kenyataan di depan kita. Ya, saya diberitahukan bahwa orang yang telah menerima tanda itu akan mengalami penyiksaan. Dia seperti keluar dari dalam api, selamat, tapi pekerjaannya selama di dunia ini akan terbakar. Dia akan tetap berkhotbah, mengajar ya umat Tuhan sampai di 3,5 masa itu, dia tetap mengajar. Tetapi identitasnya, rohnya itu adalah guru palsu, bukan asli. Karena apa? Pengajarannya itu adalah menuju binatang itu. Ya, dia memakai roh dunia. Tidak apa? Firman Tuhan berkata, Roh Kudus itu berkata, Yesus HaMasiah itu berkata, tidak apa. Segala sesuatu motivasi yang namaku di atasnya diberitakan, tidak apa. Baik itu menguntungkan bagi mereka, baik itu apa, tetapi jangan menyesatkan umatku, domba-dombaku. Maka 2 kali hukuman kalian yang akan kalian terima di tempat kami ini. Jadi bagi kami tidak apa yang kalian saksikan, apa yang kalian beritakan, ya bagi kami tidak apa. Untuk hormat kemuliaan nama Yesus HaMasiah Elohim, bukan untuk hormat nama kalian dan mencari kekayaan melalui nama Yesus HaMasiah Elohim. Kalian menimbun kekayaan itu ya di bank-bank dengan rumah mewah, mobil mewah. Celakalah kalian, sementara kalian menutup mata bagi jemaat Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan yang lain yang berkesusahan. Celakalah, dan kalian mengajak domba-dombaku untuk menerima tanda binatang lambang itu di tubuh mereka. Alangkah berbahayanya, celakalah kalian. Ya. Bagi guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, mereka akan memberitakan namaku tetapi dengan motivasi yang lain, untuk menguntungkan diri mereka. Karena yang mereka incar adalah mamon, harta, gengsi, ego. Ya, mereka saling menyaingi satu dengan yang lainnya. Mereka saling bersaing, siapa yang mempunyai kekayaan yang lebih besar, yang mempunyai uang yang lebih banyak. Ya, beralangkah berbahayanya. Ya, hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang beredar di akhir zaman ini. Ya, banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Berhati-hatilah kalian manakala selalu menghujat hamba-hambaku yang setia di hadapanku. Berbahayalah kalian. Berapa kali aku katakan kepada kalian bahwa jangan pernah kalian ya menghujat kebenaran itu yang disampaikan oleh hamba-hambaku yang aku urapi, yang disampaikan oleh anak-anakku yang aku berkati, yang aku urapi mulut bibir mereka, yang aku pakai luar biasa dahsyat di akhir zaman ini. Manakala kalian selalu menghina-hina mereka, yang kebenaran mereka ungkapkan, singkapkan, dan kalian ingin memutarbalikkan dengan mulut kalian, berhati-hatilah kalian. Sangat berbahaya dan berakibat fatal bagi diri kalian. Bagi guru-guru palsu, nabi-nabi palsu akhir zaman. Jaga lidah kalian, jaga mulut kalian. Jangan pernah membalikan kebenaran dengan kedustaan, kebohongan dengan kebenaran. Kebenaran kalian bilang hoaks, dan hoaks kalian bilang sesuatu sebagai kebenaran bagi diri kalian.
Kalian akan menerima sendiri. Kalian akan menerima ganjaran yang setimpal dengan perkataan kalian, dengan perbuatan kalian. Berhati-hatilah, jagalah lidah kalian. Jangan pernah menyerang hamba-hambaku yang telah aku urapi. Jangan pernah menghina kebenaran itu yang telah mereka sampaikan kepada kalian. Menghujat kebenaran. Jangan sampai terjadi itu di dalam diri kalian. Segeralah bertobat dan ambil langkah yang serius bagi keselamatan jiwa dan roh Anda. Jangan sampai terlambat. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman yang telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Anak-anak Tuhan dimanapun kita berada saat ini, hukuman telah tersedia bagi mereka. Telah tersedia bagi mereka hukuman yang tertunda. Bagi nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang banyak menyesatkan domba-dombaku akhir zaman ini. Penyesatan apakah itu yang mereka lakukan? Penyesatan apakah yang mereka lakukan? Wah. Sungguh luar biasa. Mereka senantiasa mengajak domba-dombaku memakai tanda binatang itu. Sudah kukatakan berapa kali bahwa tanda itu adalah tanda Lucifera. Kalian hamba-hamba palsu, nabi-nabi palsu yang memakai logika, memikir secara waras kalian. Dunia logika kalian yang sempit itu. Ya. Jangan kalian bilang kebenaran adalah hoaks dan hoaks adalah kebenaran. Anda sudah tergolong nabi palsu, guru-guru palsu yang banyak menyesatkan domba-dombaku saat ini. Apakah Anda tidak tahu? Tidak tahukah? Tidak pekahkah? Tidak pekahkah roh kalian? Makanya jangan terikat dengan mamon. Jangan terikat dengan keangkuhan hidup. Wah. Jangan buang segala kesombongan Anda. Baik sombong rohani, sombong jasmani. Anda itu hanya tanah di hadapan kami. Bernilai apabila nama kalian tertulis di dalam buku kehidupan ini. Tidak semua anak-anak Tuhan yang mengaku anak-anak Tuhan bisa menginjak kaki mereka di kerajaan surga ini. Mengapa tidak? Mengapa tidak bisa mereka menginjak semua kaki mereka? Karena apa? Hati mereka busuk. Mulut mereka busuk. Memutarbalikan fakta. Kebenaran dikatakan kejahatan, sedangkan kejahatan dikatakan sebagai kebenaran. Roh ilahi dikatakan sebagai roh setan, Beelzebul. Roh setan mereka katakan sebagai roh Allah. Bagaimana butanya kalian manusia tanah? Sangat buta, tuli, terlanjang. Aku menghentakkan jiwa kalian dari tempat kami supaya kalian mengerti dengan kebutaan kalian, ketulian kalian, dengan ketololan kalian. Dungu, keledai saja kalau jatuh di lubang cukuplah satu kali. Jangan berulang-ulang kali kalian jatuh. Pakai ajak lagi. Domba-dombaku yang buta tuli sama-sama masuk jurang. Keras teguran ini yang aku lontarkan kepada kalian karena banyak penyesatan yang telah kalian lakukan pada saat ini. Aman-aman di mananya? Itu tanda Lucifera, tanda Lucifer 66 yang kalian pakai. Jangan kalian ajak kepada mereka dan jangan berkata-kata sembarangan kepada hamba-hamba yang kami urapi dari tempat kami ini dengan menghina-hina mereka, menyindir-nyindir mereka. Mulut kalian itu akan kami jepit dengan besi panas di tempat ini. Terlalu kurang ajar kalian ini manusia, kurang ajar.
Lidah kalian itu perlu diajar dengan besi panas, baru kalian tahu dan mengerti. Tidak semua anak-anak Tuhan yang bisa masuk ke tempat kerajaan kami, manakala kalian memakai hawa nafsu kedagingan kalian. Orang yang lahir dari daging, hawa nafsu, darah, dan serakah, mereka akan berakhir di lautan api. Orang yang lahir daripada roh akan berakhir di kerajaan ilahi kami, kerajaan surgawiku. Orang-orang yang telah dilahirkan oleh roh ilahi, yang memiliki DNA ilahi, itulah yang akan menginjak kerajaan surga. Jangan kalian gampang, pikiran kalian untuk masuk ke dalam surga itu gampang. Dilahirkan dulu, daging dilahirkan ke dalam kelahiran roh. Roh apa itu? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin hidup kalian. Karena apa? Tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Untuk itu kita setiap hari harus menguduskan tubuh kita ini. Jangan sampai kita cemari dengan hawa nafsu, percabulan, persinahan, perselingkuhan. Segala hal-hal yang tidak kami kehendaki, itulah yang kalian perbuat. Jangan. Ya, tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Jangan dicemari dengan dosa, jangan. Ya. Jadi kita ini adalah bait Allahnya yang kudus. Untuk itu, kita harus memelihara tubuh kita ini dari segala hal-hal yang cemar. Kita harus menguduskan setiap hari, setiap detik, setiap menit tubuh kita ini. Bukannya saya berkata saya ini sudah kudus, suci, saya juga manusia berdosa seperti Anda, seperti kita sekalian. Manusia biasa, karena saya adalah manusia biasa, darah dan daging. Tetapi roh yang ada di dalam saya ini adalah roh yang luar biasa. Roh Yeshua HaMashiach Elohim, yang senantiasa menghentakkan kita, menegur akan dosa-dosa kita, menyadarkan kepada kita manusia bahwa kita janganlah selalu menyakiti hatinya Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Janganlah diri kita menjadikan diri kita, hati kita ini adalah sebagai nabi palsu, guru palsu yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang palsu, ya. Pengajaran yang tidak sesuai firman Tuhan sampai di kitabnya Wahyu. Jangan kita dasarkan iman kita pakai dengan logika kita yang terbatas ini. Jangan Anda akan rugi dan menyesal. Ini adalah masa pemisahan, penandaan, dan apa? Umat Tuhan yang peka akan melihat siapalah hamba Tuhan yang asli dan siapa yang hamba Tuhan yang KW2, palsu. Dia memakai roh ilahi atau roh dunia. Memang dia mengabarkan firman Tuhan, tetapi tidaklah firman Tuhan yang seutuhnya. Karena apa? Firman Tuhan sangat bertentangan dengan dunia ini. Tabrakan. Sangat bertentangan. Dan sangat bertentangan dengan logika kita. Iman adalah bukti segala sesuatu yang tidak kelihatan. Bukti nyata bagi kita yang belum kelihatan. Tetapi dia nyata. Jikalau kita hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, kita tidak akan merasa takut. Merasa takut dengan keadaan dunia ini. Kita tidak akan merasa takut dengan keadaan apapun. Walaupun dunia bergoncang, dunia terbalik, terputar. Tetapi apa? Firman Tuhan, ya dan amin. Peganglah dia sebagai Yeshua yang telah menebus dosa kita. Peganglah dia sebagai Yeshua Tuhan yang menyelamatkan kita, yang senantiasa memberkati kita, makan minum kita, ya, yang senantiasa menyediakan mana di saat kita tidak punya apa-apa, mengirimkan burung-burung puyuh, ya, mengirimkan burung-burung gagak sebagai makanan kita, hamba Tuhan. Itu bukan hal yang mustahil, bukan hal yang tidak mungkin bagi saya, karena saya telah melewati semuanya. Masa kelimpahan, masa kekurangan, masa sukacita, masa berduka cita, masa tertawa happy, masa menangis meratap dengan air mata. Semuanya saya sudah lalui kehidupan yang seperti begitu. Tetapi bagi saya, di atas segalanya,
ucapan saya terima kasih kepada Tuhan Yesus, Hamasia Elohim, yang sampai pada saat ini telah memberikan waktu kehidupan bagi saya. Ya, saya ingin sekali berpulang ke dalam kerajaan Tuhan Yesus Hamasia Elohim. Mengapa tidak? Karena di sana sangat senang, beribu-ribu kali senangnya daripada di tengah-tengah dunia ini. Makanya saya tidak pernah takut mati. Saya tidak pernah takut mati. Ya, karena saya sudah senang berada di sana. Beberapa kali saya mati. Saya merasakan kematian. Brother and sister yang sudah menonton, terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam video-video berikut ya. Tuhan Yesus memberkati.